Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kenikmatan demi kenikmatan yang telah kita rasakan pada saat ini, kita setiap malamnya dikelilingi oleh mereka para ulama, dikelilingi oleh mereka para orang-orang saleh, dikelilingi oleh mereka para habaib manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan, mereka yang duduk bersama orang alim dan jalasa aliman, mereka yang duduk bersama orang alim, maka mereka inilah pahalanya sama seperti duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang melihat orang alim, mereka yang bermusafahah, bersalaman, berjabat tangan dengan mereka orang-orang alim, maka ini pahalanya sama seperti mereka berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk hadir majelisnya ulama, jangan pernah bosan untuk hadir majelisnya guru-guru kita, yang mana majelis-majelis semacam inilah yang nasabnya, keilmuannya bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita dicatat satu persatu calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi dijelaskan bagaimana di situ tentang kemuliaannya hari Jumat, hadirin. Kemuliaan hari Jumat ini diceritakan bahwasanya ada seorang yang tadi dia mencari pekerjaan. Tahu tadi ceritanya apa? Ini yang hadroh. Tahu tadi ceritanya apa? Nggak tahu. Kenapa? Di depannya ada HP semua. Ini saya cuma kasih 5 menit. Lepaskan HP cuma 5 menit. Betul-betul cuma 5 menit. Yang mana tadi diceritakan bagaimana mereka seorang kepala rumah tangga, seorang suami mencari pekerjaan, gak ada pekerjaan. Akhirnya apa? Dia berangkat ke masjidnya Allah, dia salat di masjidnya Allah. Setelah itu apa? Dia mendapatkan istrinya dikasih semacam emas semacam itu, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bermuawalah, berbisnis bukan hanya dengan manusia, tapi dia apa? Berbisnis dengan Rabbul Alamin yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentinglah kita bahwa kita untuk berbisnis pada Allah Subhanahu wa taala. Pentinglah kita untuk kita apa? Mempertimbangkan bagaimana bekal kita di akhiratnya nanti daripada di dunia ini yang sementara. Sebagaimana dahulu ada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia keluar dari pasarnya. Seorang sahabat ini pedagang pada kala itu. Dia keluar dari pasarnya, dia gembira, seakan-akan mendapatkan emas yang begitu besar, seakan-akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Hingga Nabi melihat sahabat ini, kenapa dia gembira betul? Keuntungan apa yang mereka dapatkan hari ini? Akhirnya sahabat ini bertemu dengan Rasulullah. Dia jelaskan, wahai Rasulullah, ketahuilah hari ini hasil daripada daganganku di kota Madinah ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu mendapatkan 300 keping perak. Subhanallah, mendapatkan 300 keping perak, wahai Rasulullah. Sebelumnya aku tidak pernah mendapatkan keuntungan semacam ini. Akhirnya saking sombongnya ini sahabat, seorang pedagang ini saking gembiranya, dia kasih tahu sama Rasulullah, ketahuilah wahai Rasulullah, di kota Madinah ini sudah aku survei, sudah aku lihat toko-toko di kota Madinah, tidak ada hari ini mendapatkan keuntungan lebih besar daripada keuntungan yang aku dapatkan saat ini, wahai Rasulullah. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah dengan tersenyum, Rasulullah dengan wajah yang gembira, wajah yang mulia, wajah yang penuh keagungan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai sahabat, jangan senang dulu. Hari ini ada yang mendapatkan keuntungan lebih daripada engkau. Terkaget sahabat ini. Tidak ada, wahai Rasulullah. Sudah aku survei. Semua di pasar ini, toko-toko ini, nggak ada yang mendapat keuntungan lebih daripada aku, wahai Rasulullah. Saat ini aku mendapatkan 300 keping perak, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab tetap, wahai sahabat, ketahuilah, sekarang ini ada yang mendapatkan keuntungan lebih besar daripada keuntungan. Akhirnya Rasulullah sudah menjawab 2 kali, sahabat ini tersentuh dan berkata, kalau begitu wahai Rasulullah, kasih tahu aku siapa itu.
Wahai Rasulullah, kasih tahu aku siapa orang yang mendapatkan keuntungan itu. Kasih tahu aku siapa yang mendapatkan keuntungan hari ini lebih besar daripada keuntunganku saat ini. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rajulun sallah faridan wa adbah birakatin rabi akthar mimma rabihta. Seorang yang salat fardu terus ditambah dengan salat qabliyah atau ba'diyah 2 rakaat, ditambah salat sunnahnya 2 rakaat, maka kata Nabi Muhammad SAW, Rabi'a aktsara mimma rabihta. Maka orang tersebut yang salat fardu terus ditambah salat sunnahnya, maka dia mendapatkan keuntungan lebih besar daripada engkau mendapatkan 300 keping perak tersebut. Subhanallah, lihatlah. Salat fardu saja ditambah salat 2 rakaat salat sunnah Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan lebih besar daripada 300 keping perak, hadirin. Maka dari itu pentinglah kita bagaimana amalan kita ini yang nanti kita pakai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dunia. Keuntungan bukan keuntungan punya mobil mewah, rumah mewah, bukan punya harta jabatan, bukan. Akan tapi keuntungan sangat besar, yaitu dia mendapatkan bisnis, mendapatkan bekal di akhiratnya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bekal nanti di akhirat Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, hadirin, sebentar lagi kita akan menghadapi daripada tahun baru luar biasa. Bagaimana saya lihat tadi di jalan sudah ada yang pasang salon, sudah ada yang bakar-bakar, sudah ada yang siapkan arang untuk menyambut apa? Tahun baru, yang mana tahun baru itu tahun barunya orang-orang Yahudi Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Namun orang Islam merayakan juga. Akan tetapi ada amalan penting buat kita sebagai umat Islam, ada amalan daripada guru-guru kita. Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Beliau adalah seorang kutub, seorang ahli hadis di Kota Malang. Beliau katakan, barang siapa seseorang tatkala dia di tahun baru Masehi, seseorang ini tatkala dia mendapatkan tahun baru Masehi, pas jam 12.00, pas pergantian tahun baru, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, sampai 3 kali tauhid La ilaha illallah, dan ditutup Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu di jam 12.00, di saat-saat itulah banyak mereka orang-orang yang lalai, banyak mereka orang-orang yang bermaksiat. Tatkala kita membaca itu La ilaha illallah 3 kali, ditutup Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini, beliau katakan apa? Maka barang siapa yang membaca ini akan mendapatkan 1 juta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan diangkat derajatnya 1 juta derajat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pengampunan dosa 1 juta pengampunan dosa-dosa kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti insya Allah di tahun baru kita bisa mengamalkan sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita mendapatkan orang-orang yang beruntung, yang bisa mendapatkan tahun ini menjadi tahun-tahun yang paling berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah, berkat malam Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi melihat daripada Haji Gufran, Haji Logam, setiap asraqal beliau meneteskan air mata. Kenapa? Di dalam hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meneteskan air mata karena rindu sama Rasulullah, sehingga insya Allah setiap malam Jumat kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Wa karimil arwah hamilna bilikal khair la'anami ya Allah. Muliakan wajah kami ya Allah, muliakan pandangan kami ya Allah, muliakan tubuh kami hingga bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW, bisa berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farijal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, minta halal minta ridha. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.